Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau BNP 2 TKI masih melakukan monitoring atas kasus Rita Krisdianti yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Malaysia tahun 2013 silam. Selain monitoring, pihak BNP 2 TKI juga melakukan koordinasi dengan KBRI dan Kementerian Luar Negeri. Rita Krisdianti pertama kali bekerja sebagai TKI di Taiwan pada tahun 2009. Pada 2013, Rita berangkat ke Penang, Malaysia. Deputi Perlindungan BNP 2 TKI menyatakan keberangkatan Rita pada tahun 2013 tidak tercatat di BNP 2 TKI. Meskipun begitu, bantuan hukum tetap disediakan guna mengawal kasus ini. Rita Krisdianti, TKI asal Ponorogo, Jawa Timur, ditangkap kepolisian Penang, Malaysia pada 2013 lalu. Karena membawa koper berisi sabu seberat 4 kg yang dititipkan dari seseorang saat berada di Bandara New Delhi, India. Dari Jakarta, Rifki Suratinoyo, Jessica Manurung, MNC Media melaporkan. Masih di Intermezzo, banyak info gak bikin kepo. Tadi kita sudah lihat ya Naya, Fiti salah satu buruh migran kita yang dapat hukuman mati di Penang, Malaysia. Ini tentunya juga membuat miris ketika angka 1,5 juta buruh migran mengalami pelanggaran HAM. Iya, betul sekali. Dan kalau misalnya kita mau tanya lagi sama Mbak Mel mungkin atau sama Mbak Heni gitu ya, ini kira-kira kalau di luar negeri kalau kita lapor ke KBRI, itu kenapa sih nggak ditanggapin gitu? Karena mereka lagi sibuk entertain tamu. Oh gitu, karena mereka lagi sibuk gitu ya. Sebenarnya tergantung orangnya, ada yang baik, ada yang kagak, ada yang... Ya gini, kalau orang ada di posisi mereka bekerja hanya karena kewajiban, tapi dasar rasa pedulinya memang nggak ada, ya susah lah gitu. Kalau di Hong Kong sih selama ini biasanya ya kalau misalkan TKI misalkan ada masalah, mereka lebih mending lari ke organisasi BMI gitu. Nanti dari organisasinya itu akan ada mungkin perwakilan yang maju gitu. Biasanya kalau di push melalui media massa atau push melalui demo-demo langsung turun ke jalanan baru itu jauh lebih cepat. Baru kan langsung kedengaran ke ditanggapin. sini gitu, langsung kedengaran ke tanah air. Betul. Karena aku bilang Hong Kong lumayan beruntung karena mereka masih kemungkinan mereka untuk berorganisasi lebih besar ketimbang kita bicara kawan-kawan kita di Malaysia. Karena kalau misalnya dilihat boleh kan di Hong Kong ada hari-hari tertentu gitu ya, yang ada hari-hari tertentu yang mereka tuh bisa berkumpul gitu ya, mereka bisa ngobrol. Memang tiap akhir pekan dan tanggal merah itu memang wajib untuk libur. Jadi majikan bos itu sesuai dengan di kontrak kerja, bos itu wajib ngasih libur. Tapi tadi Mbak Heni bilang katanya waktu libur dipotong $100. Karena itu majikan saya kan yang waktu balik ke orang majikan. Emang itu salah gitu. Kalau kita berbicara tentang buruh migran yang mengalami hukuman mati seperti yang kasus yang dialami oleh Rita di data dari Migran Care, ada berapa banyak sih Mbak Mel ketika memang hukuman mati buruh migran mengalami hal tersebut? Sebenarnya itu sih banyak sekali ya, dan kita ngomong yang terhukum mati, yang lagi proses, yang sudah ingkrah, yang udah apa segala macam gitu. Dan gue yakin data yang dipegang sama Migran Care dan yang data yang dipegang pemerintah tuh jauh beda. Ya karena kita bukan ngomong secara realnya di tahun 2016 ini. No, nanya sama yang itu tuh. Nanya sama Mas itu tuh. Nanti kita tanya ya, nanti kita tanya datanya ya. Tapi yakin gue kalau ngebandingin pasti angkanya jauh ya. Oke, ini kita lihat dulu. Yakin. Ada cuplikan apakah nih pemirsa, bisa dilihat? Ya. Inilah deretan kasus-kasus buruh migran yang terjadi di luar negeri yang tentunya juga membuat Disiksa hingga mati di Arab Saudi ya, lagi-lagi buruh migran. Meninggal gitu loh. Enakan gitu daripada mati. Mbak Mel, ketika banyaknya buruh migran yang mengalami pelanggaran HAM begitu, ini juga ada salah satu lagi TKW Indonesia disiksa dengan cara aneh di Singapura. Jadi banyak sekali para buruh migran yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Ada di sosial media belakangan ini gitu ya, ya ada sebenarnya di Malaysia gitu, dia mungkin dipukul sama majikannya dan itu direkam di video dan diupload ke sosial media, dipukul berkali-kali. Dan kayaknya santai-santai aja gitu kita ngelihatnya, dan si buruh migran itu berdialog atau berbahasa Indonesia. Harusnya kalau misalnya kita aware gitu, pasti kitanya juga akan langsung responnya luar biasa, benar nggak sih Mbak Mel? Iya, paling orang kalau kita kan, sialan nih pemerintah di repost, udah baik, lupa siangnya lupa udah. Betul. Nah, karena mungkin lebih ke mereka tidak pernah berada di posisi kita sebagai seorang buruh migran seperti apa. Karena memang buruh migran itu salah satu pekerjaan
saya lebih suka bilangnya itu pekerjaan atau profesi yang sangat memungkinkan kemungkinan besar untuk mengalami intimidasi, pelecehan, Betul. perbudakan itu paling rentan gitu. Nah, berbicara tentang buruh migran, Mbak Mel, tadi Mbak Meli sempat mengatakan bahwa ketika buruh migran itu terjadi karena urusan perut, begitu ya. Sedangkan payung hukum di Indonesia untuk buruh migran ini apakah masih belum jelas, sehingga banyak sekali perbudakan-perbudakan yang terjadi terhadap masyarakat Indonesia yang bekerja di luar Hukum negeri. kita kan selalu standarnya ganda ya. Tergantung hukum itu mau berlaku untuk siapa gitu. Contoh kecil, lo nyolong kentang karena lapar kena 15 tahun. Yang korupsinya sekian triliun kena setahun. Itu kan standar ganda gitu. Iya. Ya sama aja gitu. Selama mereka masih dianggap sebagai salah satu income terbesar untuk menghidupi Devisa. suatu industri devisa dan ini dan itu, makanya gue sebenarnya agak tidak setuju kalau mereka di bulan-bulan ini jadi pahlawan devisa, karena semakin jadi alat perah menurut gue. Selama itu masih menjadi, ini kan kita ngomong industri yang terkait banyak banget gitu, sekali mereka berangkat airline, asuransi, medical check up, rumah sakit, makan semua kan tuh, itu tuh urutannya, aduh panjang banget deh. Itu selama mereka masih, maka yang akan dilakukan hukum, payung-payung hukum yang akan ada adalah cuman gimana caranya mereka itu berangkat, mereka tetap gini, terus ya aman lah gitu. Tapi mereka jarang memikirkan perlindungan besarnya ini seperti apa sih. Gue tidak pernah berani untuk ngomong ya udah jangan berangkat, kerja di Indonesia aja. Apa salahnya orang punya mimpi kerja di luar negeri? Iya, betul. Dan gue rasa juga banyak orang yang pengen kerja di negaranya sendiri, deket keluarga, deket apa. Lah kalau emang kerjaan gak ada yang lahan kerjaannya apa? Makanya gue juga ribut di alam, perebutan lahan, petani, apa segala macam. Karena kan tempat mereka bisa mencari uang. Iya. Habis semua gitu, sawah dijadiin pabrik, ini dijadiin apa? Itu kan akhirnya menjadi satu lingkaran setan yang gede gitu. Iya. Ya setannya itu aja di belakangnya gitu. Nah, berbicara tentang buruh migran yang mendapatkan siksaan, begitu ya, yang mendapatkan pelanggaran HAM, ini juga terjadi pemirsa, di mana ada seorang buruh migran asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang disekap di rumah majikannya di negara Irak, dapat kembali ke kampung halamannya. Bernama Tarsinah, pemirsa, berhasil dibebaskan oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Irak ya, setelah melakukan pendekatan persuasif dengan pihak majikan. Kita lihat informasinya. Isak tangis menyambut kedatangan Tarsinah, seorang tenaga kerja wanita asal desa Bango 2, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang disekap oleh majikannya di negara Irak Minggu pagi lalu. Tarsinah langsung bersimpu dan menangis saat orang tua dan kerabatnya menyambut di kediaman rumahnya. Kepulangan Tarsinah ke kampung halaman langsung difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri, BNP 2 TKI dan Serikat Buruh Migran Indonesia yang langsung mengantar TKW yang bekerja di daerah konflik bersenjata ini ke kampung halamannya di Indramayu. Tarsinah adalah TKW asal Kabupaten Indramayu yang berangkat bekerja secara non-prosedural ke Irak pada tahun 2014. Saat bekerja untuk majikan pertamanya, Tarsinah sering diperlakukan kasar dan disekap selama sepekan di ruang bawah tanah. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, MNC Media melaporkan.